sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang di perpustakaan, peminjaman buku di perpustakaan daerah Kota Pontianak, di mana aplikasi ini dikerjakan oleh kelompok kami, yaitu kelompok peminjaman. Di sini saya akan mulai demonstrasinya. Pertama, kita ke menu login, mana di tampilan menu login itu ada ID admin, password, login, dan keluar. Kita akan login dengan ID admin AD003 dan passwordnya 11 D3 11, lalu login. Jika berhasil akan menampilkan atau masuk ke menu utama di mana menampilkan selamat datang sistem informasi perpustakaan daerah Kota Pontianak dengan ID admin yang kita masukkan tadi dan nama usernya Melis. Selamat beraktivitas dan membaca dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sekarang kita coba logout dan coba dengan ID admin benar dan password salah atau sebaliknya. Enter, ini wajib tekan enter karena kalau enter itu tidak bisa. Kalau loginnya tidak sesuai akan menampilkan pesan kode user atau password salah. Jadi kalau tidak sesuai dengan yang di database, ID admin atau passwordnya itu tidak bisa login. Di dalam menu utama itu ada beberapa menu lagi, yaitu menu file, master, transaksi, laporan, dan utility. Di dalam menu file ada submenu yaitu logout dan keluar. Di menu master ada 3 submenu, data buku, data admin, dan data anggota. Di transaksi ada ada 2 submenu yaitu peminjaman dan pengembalian. Di laporan ada 4 submenu yaitu data buku, data anggota, data peminjaman, dan data pengembalian. Lalu di utility ada menu ganti password. Sekian presentasi dari saya. Oke, di sini saya akan mendemo program yaitu pada menu master. Di sini terdapat beberapa data. Yang pertama itu ada data buku, data admin, dan data anggota. Pada data buku sendiri di sini ada tombol tambah, di mana pada saat ingin menambah buku kita harus menginputkan kode buku. Kita contohin aja, di sini ada BK 006, kemudian judul buku Puisi Cintaku. Kemudian pengarangnya di sini boleh kita contohin yaitu adalah Siti. Ini pada tahun 2020, edisinya edisi kedua. Kemudian kita klik tombol simpan dan data berhasil disimpan. Di sini juga kita dapat mencari data buku yang telah kita input, dan untuk update ataupun mengubah data, pertama-tama kita klik tombol tambah, kemudian kita klik data yang ingin diubah. Selanjutnya kita contohin di sini pengarang tadi, contohnya dari pengarang Siti ke ubah menjadi Siska. Kemudian kita update dan data berhasil diedit. Sedangkan untuk hapus sendiri, di mana kita harus mengklik data tersebut, kemudian kita klik tombol delete dan data berhasil dihapus. Dan fungsi tombol keluar sendiri di sini, maka kita klik tombol keluar, maka dia akan kembali ke menu utama. Data admin, di mana pada data admin di sini ada tombol tambah, di mana kita yang pertama, jika kita ingin menambah data admin, yaitu kita input ID admin. Kita contohin aja AD 009, kemudian namanya di sini Fajar dan username-nya Fajar dan passwordnya Fajar 00. Kemudian kita klik tombol simpan dan data berhasil disimpan. Sedangkan untuk fitur update, di sini kita klik tombol tambah dulu, kemudian kita
klik data yang ingin kita ubah, kemudian kita ganti di sini username-nya ataupun namanya, kita kasih nama Husnul99 dan kita klik tombol update, maka data berhasil diedit. Selanjutnya di sini ada contohnya kalau kita mau menghapus data. Di sini kita klik data yang ingin dihapus, kemudian kita tekan tombol delete, maka data berhasil dihapus. Tombol keluar di sini berfungsi untuk keluar dari menu from data admin. Selanjutnya di sini ada juga master data anggota, di mana pada data anggota ada tombol tambah. Dan jika ingin menambah data anggota, pertama-tama kita harus mengisikan ID anggota. Ini kita contohin aja, AG 099, kemudian namanya di sini Siska, kemudian alamatnya di sini Jalan Jomblo, dan jenis kelaminnya perempuan, nomor teleponnya 08976666, dan statusnya di sini aktif ya bun. Kemudian kita klik tombol simpan dan data berhasil disimpan. Dan untuk ubah data di sini pertama-tama kita harus mengklik tombol tambah, kemudian kita klik data yang ingin diubah, kemudian kita contohin aja di sini, kita ubah datanya Merianti menjadi Merianto ya. Dan di sini kita ganti juga jadi jenis kelaminnya jadi laki-laki. Kemudian kita klik tombol update, maka data berhasil diedit. Dan untuk jika kita ingin menghapus data sendiri, yang pertama kita harus mengklik data yang ingin dihapus, kemudian klik tombol delete, maka data berhasil dihapus. Kemudian di sini ada juga, jika kita ingin mencari data anggota yang telah kita input, kita bisa klik tombol kita ikon ini, kemudian kita cari. Kemudian jika kita ingin keluar dari data anggota, kita klik data keluar, kita klik tombol keluar, maka akan kembali ke menu utama. Sekian demo program dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi, di mana transaksi itu ada dua, ada form peminjaman dan form pengembalian. Di sini ada beberapa atribut, di antaranya ada ID pinjam, tanggal, nama admin, ID anggota, nama anggota, kode buku, judul, jumlah buku. Kemudian selanjutnya kita jika ingin menambahkan sebuah data, maka kita klik tombol tambah, dan di bagian ID pinjam otomatis kodenya akan muncul. Kemudian selanjutnya kita ingin mencari nama anggota yang akan meminjam, kita di bagian ID anggota sebelah sudut kanan itu kita tinggal klik tombolnya, maka otomatis di situ akan muncul data-data nama anggota. Misalnya yang akan meminjam itu Saudari Meranti, kita klik, sudah muncul. Kemudian kita ingin mencari judul bukunya, di bagian kode buku sebelah sudut juga kanan, tinggal kita klik juga. Misalnya dia ingin meminjam buku dengan judul administrasi, tinggal klik juga. Setelah semuanya selesai, misalnya dia minjamnya satu saja, kemudian semuanya sudah selesai, data-datanya sudah diinputkan, maka tinggal kita klik tombol enter. Dan ada konfirmasi apakah kita ingin menambahkan data lagi atau tidak. Jika iya, kita klik tombol yes, jika tidak, kita klik tombol no. Semua datanya sudah, kemudian kita ingin menyimpan data, maka kita klik tombol simpan, dan akan muncul informasi lagi bahwa datanya berhasil disimpan. Kita klik OK. Kemudian ada tombol batal, di mana tombol batal ini untuk misalnya ada kesalahan nama atau apapun, kita klik tombol batal.
Kemudian di bagian bawah ada keterangan di mana setiap kita meminjam buku, kita otomatis akan mengembalikannya. Tetapi jika lewat dari 3 hari, maka akan dikenakan denda. Jika sudah tidak ada hal-hal yang ingin diinputkan, maka kita keluar dari form ini. Kita klik keluar. Kemudian misalnya kita ingin masuk ke form pengembalian. Kita klik form pengembalian. Di sini sudah ada atribut-atributnya sudah tertera. Maka hal pertama yang ingin kita lakukan yaitu klik tombol tambah. Dan sama juga otomatis di sini di ID kembali otomatis kodenya akan tertera juga. Kemudian misalnya kita ingin mencari nama anggota yang akan mengembalikan buku. Maka kita di bagian ID anggota, kita klik tombol yang bagian sudutnya itu, klik tombol, kemudian misalnya yang ingin mengembalikan yaitu Saudari Meranti. Kita klik maka otomatis akan muncul, kemudian kita akan mencari judulnya. Di bagian kode buku tinggal klik lagi tombolnya. Misalnya yang akan dikembalikan oleh Saudari Meranti yaitu administrasi, judul buku dengan administrasi kita klik. Dengan jumlah bukunya 1, jika lewat kita kasih denda kita kasihkan 1000. Jika misalnya kurang dari 3 hari, otomatis kita kosongkan. Di sini Saudari Meranti ini kurang dari 3 hari, otomatis dia tidak akan dikenakan denda. Jika sudah benar dan sesuai, maka di bagian keyword kita tinggal tekan tombol enter. Maka di bagian data pengembalian otomatis akan muncul semua data-data yang kita inputkan. Kemudian kita ingin menyimpan data ini, kita klik tombol simpan. Dan ada informasi lagi bahwa data yang kita simpan berhasil disimpan, kita klik OK. Kemudian sama juga di bagian tombol batal ini, kalau misalnya ada kesalahan atau apa, kita klik tombol batal. Dan jika kita tidak ada transaksi atau tidak ada lagi hal-hal yang ingin diinputkan di bagian form pengembalian, kita klik tombol keluar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Ya, baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang menu laporan. Di sini, ya dimana menu laporan ini terdapat yang pertama laporan data buku, yang kedua laporan data anggota, yang ketiga laporan data peminjaman, dan yang terakhir laporan data pengembalian. Pertama-tama kita akan mengecek laporan data buku. Laporan data buku ini berisikan tentang buku-buku yang ada di perpustakaan daerah Kota Pontianak. Yang pertama ada kode buku, yang kedua ada judul buku, yang ketiga ada pengarang, yang keempat tahun, yang kelima ada edisi. Oke, kita lanjut. Laporan yang kedua yaitu ada laporan data anggota, yang dimana di sini berisikan data anggota perpustakaan. Yang pertama ada ID anggota, yang kedua ada nama anggota, yang ketiga ada alamat, yang keempat ada jenis kelamin, yang kelima ada nomor HP, dan yang terakhir adalah statusnya aktif atau tidak aktif. Habisnya aktif semua ya. Oke, kita lanjut ke laporan yang ketiga yaitu laporan data peminjaman. Laporan data peminjaman ini untuk mendata buku-buku yang dipinjam. Nah, yang pertama di sini ada ID pinjaman, yang kedua ada kode buku, yang ketiga ada jumlah buku, yang keempat ada ID anggota, yang kelima tanggal peminjaman, yang terakhir ada admin. Nah, ini yang meminjamkan nih. Ini ID anggota nih, ID yang meminjam. Lanjut. Yang terakhir di sini ada menu laporan pengembalian. Nah, di sini mencatat data-data buku yang sudah dikembalikan. Nah, dan di sini ada ID kembali,
ID anggota yang mengembalikan, jumlah buku yang dikembalikan, dan di sini ada denda, di mana apabila mengembalikan lewat dari jatuh temponya maka akan dikenakan denda. Dan di sini yang terakhir ada tanggal pengembalian buku tersebut. Oke, baik, sekian untuk menu laporan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator.